seorang bek sayap yang sempurna, untuk Ruben Amorim sangat ingin bergabung dengan Manchester United pada bulan Januari. MU telah kehilangan 4 pemain secara beruntun, dengan Ruben Amorim belum mampu membalikkan keadaan klub. Namun, hal itu mungkin tidak mengejutkan, mengingat skuad yang diwarisi Amorim sama sekali tidak cocok dengan formasi 3-4-3 dan tuntutan taktisnya. Mungkin kekurangan terbesar dalam skuad United saat ini adalah kurangnya opsi khusus untuk posisi bek sayap. Legenda United, Gary Neville, baru-baru ini menjelaskan mengapa prioritas utama setan merah di bursa transfer adalah merekrut bek sayap untuk masing-masing sayap. Bukan masalah Mazraoui dan Dalot, namun dengan banyaknya frekuensi pertandingan. Mereka adalah dua area yang perlu ditangani dalam sistem ini. MU dapat menjadikan bek sayap kiri PSG, Nuno Mendes, sebagai rekrutan besar pertama di era Amorim. PSG sekarang menawarkan bek kiri itu kemana-mana. PSG bersedia menguangkan Mendes selagi mereka masih bisa, dan pemain berusia 22 tahun itu menjadi incaran MU. Klub bisa mencapai kesepakatan dengan PSG pada bulan Januari, dan yang lebih menggembirakan bagi para penggemar United, Mendes ingin bersatu kembali dengan Ruben Amorim di MU. Namun, ada satu masalah yang harus diatasi sebelum transfer dapat terjadi. Setelah menghabiskan lebih dari 180 juta pound musim panas lalu, MU tidak memiliki banyak uang untuk bursa transfer musim dingin. United harus mengumpulkan uang melalui penjualan pemain untuk menyatukan kembali Mendes dengan Amorim di Manchester. Satu pemain yang bisa memberikan cukup banyak dana hanya melalui penjualannya sendiri adalah Marcus Rashford. Amorim dan hierarki United telah memberikan lampu hijau untuk penjualan Rashford. Alternatifnya adalah mengontrak Mendes dengan status pinjaman selama 6 bulan yang berisi opsi kewajiban untuk membeli. Itu akan memungkinkan MU untuk mengimbangi pembayaran biaya transfer yang diperlukan untuk mengontrak Mendes hingga musim panas. Apakah PSG akan terbuka untuk pengaturan semacam itu masih belum pasti. Marcus Rashford telah mengadakan pembicaraan dengan calon perwakilan baru saat ia meningkatkan upayanya untuk meninggalkan Manchester United. Di tengah pengasingannya dari tugas tim utama, Rashford telah mengumumkan bahwa ia siap untuk tantangan baru, dan ia membuat langkah-langkah untuk membantu mewujudkan perubahan itu. Rashford telah mengadakan pembicaraan dengan agensi olahraga Chea Stellar yang mewakili serangkaian klien terkenal. Chea Stellar menangani kepindahan Gareth Bale dari Tottenham ke Real Madrid. Saudara laki-laki Rashford, Dwayne Maynard, saat ini mewakili penyerang Manchester United tersebut, tetapi Stellar telah didekati untuk membantu menyelesaikan kesepakatan dengan klub baru. Klub mana yang akan dituju belum jelas, karena pilihannya terbatas bagi pemain yang berpenghasilan sekitar 325.000 pound per minggu di Old Trafford. Pelatih kepala Manchester United, Ruben Amorim, mengatakan bahwa ia sangat antusias dengan tahun 2025 mendatang, meskipun timnya memasuki tahun 2025 di posisi ke-14 di Liga Premier. Kekalahan kandang United 2-0 dari Newcastle United berarti MU telah kalah dalam 6 dari 8 pertandingan terakhir mereka. Namun dalam sebuah pesan yang diunggah di akun resmi Twitter klubnya malam tahun baru, Amorim menulis, "Saya tahu akan butuh banyak kerja keras dari semua orang untuk mencapainya, tetapi saya sangat gembira dengan apa yang bisa kita capai bersama pada tahun 2025. Sang pelatih mengatakan bahwa ia bertekad untuk terus menggunakan sistem 3-4-3, meskipun skuad United mengalami kesulitan dalam beradaptasi. Dia memahami bahwa skuadnya mengalami banyak kesulitan karena mereka menghabiskan 2 tahun bermain dengan satu cara, lalu bermain dengan cara lain. Amorim tidak mendapatkan keuntungan dari pramusim untuk menerapkan perubahan besar tersebut pada model taktis United,
dan mengakui bahwa hal itu berdampak signifikan. Saya pikir para pemain kehilangan segalanya, hal-hal kecil yang kami coba perbaiki dalam latihan, kata Amorim. Setelah 1 gol, mereka kehilangan segalanya karena kami tidak memiliki dasar. Kami tidak punya waktu untuk membangun dasar guna menghadapi saat-saat sulit, jadi saat ini sangat sulit. United akan menghadapi awal yang terberat di awal tahun 2025, saat mereka bertandang untuk melawan pemimpin Liga Liverpool pada hari Minggu. Seorang penggemar Manchester United telah membagikan rekaman dari dalam Old Trafford selama pemanasan tim menjelang kekalahan 2-0 mereka dari Newcastle. Rekaman yang dibagikan di media sosial telah dikecam oleh para penggemar karena menunjukkan tim tersebut mempersiapkan diri untuk pertandingan. Klip tersebut memperlihatkan sebagian besar pemain pengganti, termasuk Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, dan Tyrell Malacia, melakukan pemanasan terpisah dari tim utama yang merupakan hal standar sebelum pertandingan. Namun, di dekatnya ada pemain akademi dan sesama pemain pengganti, Toby Collier dan Godwill Kukonki, yang tampak jauh dari pemain lain, saling mengoper bola. Ini membuktikan kepada fans bahwa tim ini sama sekali tidak akan berkembang dan ada kesenjangan besar di tengah-tengahnya. Pemain senior Manchester United dalam kelompok yang lebih besar itu tertawa, bercanda, saling mengejar, saling menendang. Menurut pembagi rekaman, para pemain itu berada di depan semua penggemar Manchester United yang entah sudah berapa lama tidak melihat kemenangan kandang. MU berada di paruh bawah klasemen, namun para pemain itu malah bercanda dan tertawa. 2 pemain akademi yang tidak mendapatkan menit bermain benar-benar berlatih dengan serius dan saling mengoper bola. Benar-benar lelucon tim ini. Gegara itu, Amorim mencatat rekor yang tidak diinginkan dengan kekalahan terbarunya, saat The Reds kalah dalam 3 pertandingan kandang berturut-turut untuk pertama kalinya sejak 1979. Dan ia menjadi manajer pertama dalam 103 tahun yang kalah, dalam 5 dari 8 pertandingan Liga pertama mereka saat bertugas. Menutup bulan Desember yang sulit bagi The Reds, bulan pembukaan tahun 2025 menawarkan banyak peluang untuk kembali ke jalur kemenangan bagi tim asuhan Ruben Amorim. Perjuangan MU dimulai Minggu 5 Januari, perjalanan tandang untuk menghadapi rival Liverpool di Liga Premier. Pemuncak klasemen Liga sejauh ini menikmati musim yang kuat di bawah asuhan Arne Slot. Pertandingan ini juga diapit oleh minggu-minggu pertama, tanpa pertandingan tengah minggu bagi The Reds, sejak kedatangan Amorim pada bulan November. Ini akan memberikan banyak kesempatan penting bagi pelatih kepala asal Portugal itu, untuk menghabiskan waktu bersama para pemainnya di lapangan latihan Carrington. Seminggu kemudian 12 Januari, pertandingan tandang yang sulit lainnya menanti. Di Stadion Emirates, MU akan menghadapi Arsenal dalam pertandingan Piala FA Emirates pertama MU musim ini. Butuh keajaiban dalam pertandingan Minggu sore ini untuk mengawali usaha MU mempertahankan trofi yang dimenangkan di London musim lalu dengan sukses. 4 hari kemudian, 16 Januari, Southampton akan melawat ke Old Trafford untuk pertandingan Liga Primer pada Kamis malam. Berselang 3 hari giliran Brighton dan Hove Albion yang melawat di Liga Primer. Dan 4 hari kemudian, United kedatangan Glasgow Rangers di Liga Eropa. 8 tim teratas melaju secara otomatis, yang berarti posisi ke-7 The Reds saat ini tampak menjanjikan. Tetapi pertandingan penting menanti melawan tim Skotlandia Rangers, yang hanya berada 1 posisi dan 1 poin di bawah MU. Fulham akan menanti United di Liga Primer. Setelah 3 pertandingan kandang berturut-turut, yang diakhiri dengan pertemuan Eropa dengan Rangers, The Reds akan kembali ke London, kali ini menuju ke bagian barat kota untuk menghadapi Fulham di Craven Cottage,
pada 26 Januari. Dan 4 hari kemudian FCSB menanti United di Liga Eropa.